Nah, terus berikutnya kita akan coba menerapkan regular expression ini ya di data yang kita punya. Kemarin kan udah ada ini ya, companies version 3 ya. Harus saya buka foldernya dulu. Dataset. Oke. Import pandas. df sama dengan pd.csv. Mana datanya ini. Nah, ini adalah data yang kita gunakan kemarin. Yang ini nih, ya kan? Berarti kan salah satunya kita fokus ke benerin typonya gitu misalkan. Bagaimana caranya kita untuk benerin yang ini nih, China, US dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya kita udah mempelajari tuh kemarin bagaimana untuk memperbaiki data-data kayak gitu tuh. Oh, ini indeks kolomnya bikin nol. Nah, kita udah tahu bagaimana caranya kita ngebenerin tulisan China ini karena kita udah punya untuk replace ya. Jadi kayak misalkan df yang isinya tulisannya misalkan US dulu nih, yang US ini kita mau ganti ya. Sebenarnya kan kita bisa tinggal bilang gini ya, df dot replace tulisan US dengan ini yang gampang nih kan, United States ya kan. Nah, yang US sudah keganti sama United States semua nih. Nah, tapi kalau kita ketik, ingat ingat kembali kalau kita ketik df-nya lagi di sini, yang US tadi tuh akan balik lagi nih. Nah, gimana caranya ya? Kita harus bikin sintaksnya. Jangan di sini nih, tapi kita bilang df sama dengan ini, ya kan? Nah, jadi nggak muncul apa-apa pas kita udah cek, udah bener ya. Karena dia menggantinya, ya df-nya ditimpa sama ini. Ya. Nah, jadi syntax replace inilah yang akan kita gunakan untuk menerapkan regular expression nih di dalam sini nih. Contohnya misalkan dari data yang kita punya, kita ingin mengganti China yang ada spasinya tuh sama China yang kecil sama CHN gitu kan. Nah, kira-kira gimana caranya kita mengganti kolom country yang China-nya salah gitu. Kita kan bisa akses lokasinya dulu ya. Kita mau mengganti kolom country. Masih ingat ya kemarin ini kan kalau kita dalam kurung koma ini artinya ini sumbu X sumbu Y-nya gitu ya. Yang bintang titik 2-nya ini artinya ambil semua baris yang ada di kolom country. Ingin kita gunakan apa? Ingin kita ganti. Ganti dengan, nah tinggal ganti dengan apa nih? Dan siapa gitu. Misalkan, oke, saya mau penggantinya. Nanti yang di depan adalah apa yang akan kita masukkan. Yang di belakang, tulisan barunya. Misalkan kita mau ganti semua yang China. Ya. Lalu, jangan lupa untuk ini kita masukkan regular expression-nya harus dijalankan. Terus in place-nya dijalankan. Nah, ya sintaks ini kayak format defaultnya aja lah, tinggal bagian depannya nih. Nah, apa aja yang mau kita benerin di sini gitu kan. Nah, di sini kita tahu kita punya typo bentuknya CHN, terus China, terus ada China-nya huruf besar, huruf kecil gitu kan. Terus bisa ada spasi di tengahnya. Jadi mungkin untuk ada bayangan ya yang akan kita lakukan sebenarnya langkahnya adalah ya kita ngecek dulu nih country gitu kan. Cara kalau datanya nggak terlalu banyak yang salah, kita bisa lihat dulu nih unitnya. Sorry, ini unitnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih
yang China di sini ada yang CHN, ada yang tulisan China, ada yang Chai spasi spasi spasina, ada yang masih ada ininya bendera, lambang bendera ya, kemarin kita ingat ya, ini kan diambil dari web ya kan. Nah, berarti apa yang harus kita perbaiki nih? Kita bayangin semua ekspresinya. Pertama, kalau dia CHN ya kan, ini yang ingin kita perbaiki. Yang kedua, kalau dia yang ingin kita perbaiki China, ada spasi di tengahnya gitu. Ini yang ingin kita perbaiki. Lalu ada juga yang ada suatu karakter di depannya X, A, 0, lalu baru tulisan negaranya. Semua ini ingin kita benerin jadi satu format. Jadi ya pilih aja kalian mau tulisannya karena nama negara, yang benarnya reformat menjadi ini nih tulisan CHN, China kayak gini. Oke, ini yang benernya kan. Nah, tinggal kalian cari apa aja yang masih salah. Berarti yang mungkin terjadi, kita di sini punya dua pola ya. Yang paling pertama, paling gampang dua pola dulu. Apa? Yang pertama kita punya CHN, ya kan? Atau kita asumsikan orang bisa salah nulis CHN-nya dengan C besar. Berarti kita bisa gunakan ini ya. C besar sama C kecil. Ya, pakai atau juga boleh gitu, C besar atau C kecil. Lalu ekspresi berikutnya bisa apa nih? Berarti tadi kita udah kepikir nih. Bentuk tulisannya tadi bisa tulisan. Jadi kan ini kalau di grouping berarti dia akan punya dua pola. Yang satu lagi China, yang benernya kayak gini. Nah, C-nya bisa salah, bisa berisi sebagai C besar atau C kecil. Ya kan? Nah, pokoknya besar kecil kita mau benerin jadi tulisan yang semua. Nah, tadi kita tahu ada permasalahan spasi setelah ini. Ya, berarti kita bisa bilang apa nih? Kita mau benerin yang kalau ada spasi sebanyak satu atau lebih. Ini yang mau kita benerin. Nah, terus kira-kira ada apa lagi yang belum kita handle? Oh iya, permasalahan apa? Permasalahan bendera. Tadi kita punya huruf-huruf aneh di depan tulisan China ini. Berarti ya terserah kalian mau taruh di sini nih, di depan sini, atau kalian bikin satu pattern lagi dalam satu grup lagi. Nah, kalau mau di depan sini ya berarti apapun yang muncul sebanyak 0 atau lebih. Ini udah jalan belum? Coba kita lihat ya. Kalau kita jalankan ini, kita lihat nih. CH spasinya udah bersih. Nah, tapi ini masih ada tulisan huruf kecil nih yang masuk nih, yang lolos. Nanti kita coba benerin lagi apa yang bikin dia seperti itu. Tapi yang lain tulisannya udah bener ya, yang China-nya ya. Berarti kita tinggal membersihkan yang huruf kecilnya nih. Kenapa yang huruf kecil tidak terdeteksi kira-kira? Ada yang tahu? Ini masih ada kan ya? Sini. Halo? Coba DF unik lagi aja, Pak. Apa? Coba DF country unik lagi. Coba kita lihat df country uniknya. Nah, masih ada permasalahan ini nih, China kecil sama China besar. Ya, kalau kalian sedang mengerjakan, gampangnya apa ya? Udah, China kecilnya langsung di replace lagi aja sama China besar. Cuman asumsikan kita mau sekali jalan nih, nggak mau ada China kecil, China besar. Itu jadi demo itu mau pakai itu Pak kurung biasa Pak, mau pakai kurung. Oh ini. Ini di grouping ya sama saya. Ya boleh. Kalau mungkin itu yang bikin salah kan. Coba apakah kayak gini gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, wah China kecilnya masih lolos juga. Itu dia. Ada benderanya kali itu. Ada benderanya, jangan-jangan. Nah, coba kita lihat apakah dia ada benderanya atau enggak. Gimana caranya? Berarti kita mau masuk ke DF yang keempat gitu ya. DF yang keempat. Locationnya di 4 ya. Nggak ada.
Apa ada spasi di depannya gitu? Mungkin masalah spasi di dalam juga bisa kali ya. Spasi di dalam mana? Tadi kan yang di dalam itu kan spasinya bapak bikin yang kalau lebih dari satu kan. Kalau aduh, aduh lupa pak, lupain. Ini. Nah, ya di sini ya berarti problemnya ya. Boleh dong kalau spasinya nggak ada sama sekali, ya nggak? Tapi huruf C-nya salah mau kita benerin, bisa kan ya? Kalau kita jalanin, bener ya? Andre ya barusan. Nah, bener ya keganti ya. Oke, jadi permasalahan pertamanya tadi saya salah di sini ya nih. Spasinya boleh 0 kali kan kalau kita mau benerin kesalahan huruf besar doang. Jadi bukannya 1 kali. Ya kan? Kalau plus kan 1 kali atau lebih. Oke? Pak, yang di depan itu loh pak, yang C terus garis C lagi itu garisnya boleh dihilangin ini nggak? Iya, kalau set boleh dihilangin. Oh iya, nanti malah kalau ada tanda garis kebaca sama dia. Kita nggak butuh garis itu. Kalau udah pakai set kita nggak butuh pakai or ya. Kalau pakai or biasanya mungkin kapan or sering digunakan untuk yang kayak gini-gini nih. Kalau kita punya suatu pola yang berbeda, kita mau salah satunya terpenuhi ya pakai or. Oke, berarti yang di sini negaranya udah kita benerin yang China ya. Tinggal yang United States dan sebagainya. Tapi tekniknya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk penerapan regular expression kalau kan ada yang nanya terus pakainya gimana? Ya pakainya kita nggak usah pusing, kita cuma pakai replace kok sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika berhadapan dengan data frame, malahan find all, search dan sebagainya itu digunakan bukan untuk memperbaikinya ya, tapi untuk mendeteksinya, untuk nyari gitu. Jadi langkah yang kita bisa lakukan sebenarnya kayak gini. DF country unique ini kita kumpulin, lalu dari list ini kita tampung ya di suatu series ya kan atau list. Nah, list yang ini, list negara-negara yang salah, kita gunakan regular expression untuk mencari apa aja sih kesalahan dari masing-masing negara yang kita mau gitu. Kayak misalkan kita tahu nih, oh ini udah ada yang terlihat aneh, China gitu. Nah, kita berusaha coba benerin. Oke, China-nya yang mana nih yang mau kita benerin gitu ya kan. Jadi kita nanti pakai find all untuk mencari atau pakai search untuk mencari pola-pola apa aja supaya kita bisa membangun regular expression yang ini. Kalau ini kan sedikit ya, kita pakai mata ngeliat ini langsung ngecek semuanya. Tapi kalau kita punya jutaan kesalahan, berarti kita nggak bisa langsung bilang ini kan, langsung oh berarti kesalahannya cuma 2 ini. Tapi kita harus cari semua pola kesalahan untuk negara itu. Jadi gunanya find all, search dan sebagainya malah terhadap suatu string negaranya langsung, bukan terhadap data frame-nya. Data frame-nya mas cuman kita gunakan replace aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya. Ini siapa ya? Karina ya? Karina Pak. Itu yang tadi CC di atas Pak. CC di atas 192. Apa bedanya pakai kurung siku sama kurung biasa Pak? Kalau kurung siku ini kan yang kemarin kita pelajari ini adalah set. Jadi dia akan mencari salah satu yang ada di dalam sini. Kalau kurung biasa begini, ini artinya adalah satu buah pattern yang harus ditemukan. Ya, jadi mungkin cara untuk mengerti lagi yang lain adalah kamu bisa mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau menggunakan ini bisa diganti juga dengan bentuk seperti ini, CHN atau CHN. Oke, Kar? Oke, Pak. Jadi kurung itu himpunan, ingatnya gitu. Jadi salah satunya ditemukan aja yang mau kita cari, yang di dalam kurung sikunya di sini. Iya ya, merepot. Tadi yang Bapak pakai kurung biasa terus C-nya pakai atau jalan juga ya, Pak? Kalau kayak gini gitu misalkan. Aduh. Kalau kayak gini ya bisa juga, artinya berarti apa ya, kita akan mencari huruf C atau huruf C kecil, tapi ini kan sub patternnya. Mungkin pesannya kayak gini, kalau misalkan kita, kenapa sih dikasih yang berbeda gitu, sub pattern dikasih set ini. Kalau kita ngasih sub pattern takutnya nanti
kalau kita ada melakukan kesalahan ya malah jadi dianggap sebagai suatu apa ya pattern yang baru lagi yang kecilnya. Jadi usahakan jangan terlalu banyak pakai sub pattern, apalagi yang nested gitu yang di dalamnya ada lagi gitu. Kalau butuh pakai, tapi kalau enggak, kalau bisa jangan, dihindari aja penggunaan sub pattern yang berlebihan ya. Waktu kita berhadapan dengan tipe data waktu gitu, misalkan nanti kita akan coba lebih jauh waktu udah mulai masuk ke data visualization sekalian ya. Kalau kalian tahu nih, misalkan kita punya suatu table yang ada kolom date-nya gitu ya, ini tipe data waktu nih, df date gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tahun, tanggal, jam, dan seterusnya, itu sebenarnya kalian tinggal tambahin ini aja, dt dot, lalu ya belakangnya keyword apapun yang kalian mau. Kalau mau ngambil tahun, year, terus kalau mau ngambil bulan, month, kalau mau ngambil hari, day-nya gitu. Bahkan udah sampai sebagus kita bisa ambil ini weekday underscore name, ini nama harinya, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi kayak tanggal 10 bulan Mei hari apa gitu, langsung pakai weekday underscore name aja. Nah, itu untuk yang tipe data waktu. Nah,